Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dari kelas AK33R dengan mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Kelompok kami akan mempresentasikan chapter 14 dengan judul Non-Current Liability. Anggota kami terdiri dari Saya Najwa Suhailah dengan NIM 2023 12 11 016. Saya Dina Lorenza Dadapdap dengan NIM 2023 12 11 032. Saya Safal Saras Nabila dengan NIM 2023 12 11 063. Saya Anggun Nadia dengan NIM 2023 12 11 082. Selanjutnya di sini ada learning object. Yang pertama itu ada jelaskan prosedur format yang terkait dengan penerbitan utang jangka panjang. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai jenis penerbitan obligasi. Yang ketiga, jelaskan penilaian akuntansi untuk obligasi pada tanggal penerbitan. Yang keempat, terapkan metode amortisasi diskonto dan premium obligasi. Next. Yang kelima itu jelaskan prosedur akuntansi untuk pelunasan utang. Yang keenam, jelaskan prosedur akuntansi untuk wesel bayar jangka panjang. Yang ketujuh, menjelaskan pelaporan pengaturan pembiayaan di luar neraca. Yang kedelapan, tunjukkan bagaimana utang jangka panjang disajikan dan dianalisis. Next. Untuk di bab 14 ini ada 4 isi yang akan kita bahas di non-current liabilities. Yang pertama itu ada bonds payable yang terdiri dari types of bonds atau jenis obligasi, issuing bonds atau menerbitkan obligasi, valuation and accounting for bonds payable atau penilaian dan akuntansi obligasi yang harus dibayar. Yang keempat itu ada effective interest method atau metode bunga efektif. Yang kedua itu ada long-term notes payable. Pertama, notes issue at face value atau surat utang diterbitkan sebesar nilai nominalnya. Yang kedua, not issue at face value atau catatan yang tidak diterbitkan pada nilai nominal. Yang ketiga, special notes payable situation atau situasi wesel bayar khusus. Yang keempat itu ada mortgage notes payable atau catatan hipotek yang harus dibayar. Yang ketiga itu ada extinguishment of non-current liabilities, terdiri dari extinguishment with cash before maturity atau pelunasan dengan uang tunai sebelum jatuh tempo. Yang kedua ada extinguishment by exchanging asset or securities atau pembubaran dengan cara menukarkan aset atau surat berharga. Yang ketiga itu extinguishment with modification of terms atau pemadaman dengan modifikasi ketentuan. Yang keempat itu ada presentation and analysis. Yang pertama value option atau opsi nilai wajar. Kedua, off balance sheet financing atau pembiayaan di luar neraca. Yang ketiga, presentation of non-current liabilities atau penyajian liabilitas jangka panjang. Yang keempat, analysis of non-current liabilities. Next.
Next. Selanjutnya di sini ada non-current liabilities. Kewajiban tidak lancar atau bisa disebut sebagai utang jangka panjang yang terdiri dari perkiraan arus keluar sumber daya yang timbul dari kewajiban kini yang tidak terutang dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaan mana yang lebih lama. Contohnya itu ada utang jangka panjang atau pinjaman bank obligasi, surat utang dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Yang kedua ada kewajiban pajak tangguhan, pajak yang ditunda pembayarannya karena perbedaan antara akuntansi komersial dan perpajakan. Yang ketiga ada liabilitas sewa, kewajiban pembayaran berdasarkan kontrak sewa dengan jangka panjang. Dan current liabilities ini bisa membantu perusahaan menandai aset jangka panjang seperti untuk membeli properti, peralatan, atau melakukan ekspansi bisnis. Namun, manajemen yang tidak baik dapat meningkatkan risiko dari likuiditasnya. Next. Selanjutnya di sini ada contoh dari non-current liabilities, ada bonds payable, contohnya itu perusahaan ABC menerbitkan obligasi senilai 10 miliar dengan tenor 5 tahun untuk membiayai pembangunan pabrik baru. Obligasi ini harus dibayar penuh saat jatuh tempo dengan bunga tahunan sebesar 8%. Yang kedua itu ada utang wesel jangka panjang. Contohnya seperti perusahaan DEF menandatangani perjanjian utang wesel sebesar 2 miliar dengan suku bunga sebesar 6% per tahunnya yang akan dilunasi dalam jangka waktu 3 tahun secara angsuran tahunan. Yang ketiga itu ada utang hipotek atau mortgage payable. Contohnya itu seperti perusahaan GHI mengambil hipotek sebesar 15 miliar dengan jaminan berupa properti kantor baru. Hipotek ini memiliki tenor dalam jangka waktu 10 tahun untuk pembayaran cicilan tetap setiap bulannya. Yang keempat itu ada utang pensiun atau pensiun liabilities. Contohnya seperti perusahaan JKL memiliki kewajiban sebesar 5 miliar untuk membayar pensiun para karyawannya. Berdasarkan skema pensiun, manfaat pasti akan dibayarkan secara bertahap setelah karyawan pensiun. Yang kelima itu ada sewa atau lease obligation. Contohnya itu seperti perusahaan MNO menyewa mesin produksi dengan perjanjian sewa jangka panjang selama 7 tahun yang mengharuskan pembayaran tahunan sebesar 500 juta sesuai dengan standar akuntansi PSAK-nya. Masing-masing kewajiban ini dicatat di neraca sebagai bagian dari non-current liabilities dan memiliki dampak terhadap arus kas dan manajemen keuangan perusahaan. Next. Selanjutnya ada bonds payable. Bonds payable adalah salah satu jenis kewajiban non-lancar yang mencakup utang obligasi yang dimiliki oleh perusahaan. Bonds payable ini termasuk wewenang untuk membayar bunga dan pokok obligasi pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Bonds payable adalah bentuk dalam utang jangka panjang yang diperoleh perusahaan melalui penerbitan obligasi kepada investor. Perusahaan berkomitmen untuk membayar kembali pokok utang beserta bunga secara berkala sesuai jadwal yang telah disepakati. Obligasi ini digunakan untuk membiayai proyek besar seperti ekspansi bisnis atau penilaian aset dengan cara memungkinkan perusahaan mengumpulkan dana dari banyak investor tanpa langsung mengurangi ekuitas pemiliknya. Next.
Selanjutnya di sini ada tipe bonds payable. Yang pertama itu ada secured and unsecured debit atau debenture bonds. Yang kedua ada term serial and callable bonds. Ketiga ada convertible commodity backed deep discount bonds. Keempat ada registered and barrier atau coupon bonds. Yang kelima itu ada income and revenue bonds. Secured and unsecured ini adalah obligasi yang didukung oleh jaminan aset tertentu. Jika penerbit gagal bayar, aset tersebut dapat disita untuk melunasi utang obligasinya. Kalau unsecured atau debenture bonds itu adalah obligasi yang tidak memiliki jaminan khusus bergantung pada reputasi kredit dan kemampuan penerbit untuk melunasinya. Terus yang kedua itu ada terms. Terms itu adalah obligasi yang seluruh pokoknya jatuh tempo pada pada satu tanggal tertentu. Terus ada serial. Serial bonds ini adalah obligasi dengan pokok yang jatuh tempo secara bertahap pada tanggal-tanggal yang berbeda. Dan kalau callable bonds itu adalah obligasi yang dapat ditebus oleh penerbit sebelum jatuh tempo dengan harga tertentu. Yang ketiga itu ada convertible. Convertible bonds itu adalah obligasi yang dapat diubah menjadi saham perusahaan pada harga atau resiko yang telah ditentukan. Selanjutnya itu ada commodity backed bonds. Itu adalah obligasi yang nilainya dikaitkan dengan harga komoditas tertentu seperti emas atau minyak. Kalau debt discount bonds itu adalah obligasi yang diterbitkan dengan harga jauh di bawah nilai nominal dan tidak memberikan bunga reguler. Yang keempat itu ada registered bonds. Registered bonds itu adalah obligasi yang terdaftar atas nama pemilik dan pembayaran bunga dilakukan langsung kepada pemilik yang terdaftar. Kalau barrier atau coupon bonds itu adalah obligasi yang tidak terdaftar atas nama pemilik, sehingga siapapun yang memegang obligasi berhak atas pembayaran bunga dan pokok. Yang kelima itu ada income and revenue bonds. Income itu adalah obligasi yang membayar bunga hanya jika penerbitan memiliki laba yang cukup. Dan revenue bonds itu adalah obligasi yang pembayarannya didukung oleh pendapatan dari proyek tertentu seperti jalan tol atau sistem air minum. Next. Next. Selanjutnya di sini ada issuing bonds. Yang pertama itu kontrak obligasi dikenal dengan istilah bond indenture. Kedua, merupakan janji untuk membayar. Satu, jumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan ditambah. Kedua, bunga periodik pada tingkat tertentu pada saat jatuh tempo atau nilai nominal. Yang ketiga, sertifikat kertas biasanya bernilai nominal sebesar 1.000 euro. 4. Pembayaran bunga biasanya dilakukan setiap semester. Kelima, digunakan ketika jumlah modal yang dibutuhkan terlalu besar untuk disuplai oleh satu pemberian pinjaman. Issuing bonds itu adalah metode yang digunakan perusahaan atau pemerintah untuk memperoleh dana dalam jangka panjang dari investor dengan menerbitkan surat utang atau obligasi. Penerbitan berkewajiban membayar bunga secara berkala dan melunasi pokok utang pada jatuh tempo. Penerbitan obligasi memberikan keuntungan seperti akses ke modal besar tanpa harus melepas kepemilikan sahamnya. Next. Di sini ada valuation of bonds payable. Valuation of bonds payable itu adalah
proses menentukan nilai wajar dari obligasi yang diterbitkan berdasarkan arus kas, masa depan, atau bunga dan pokok yang di yang didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat bunga pasar. Terus penerbitan dan pemasaran obligasi kepada publik itu, yang pertama itu biasanya memakan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Yang kedua, perusahaan penerbit harus mengatur penjamin emisi, dapatkan persetujuan regulasi atas penerbitan obligasi, jalani audit dan prospektur, dan cetak sertifikat obligasi. Next. Di sini masih lanjutan dari valuation of bonds payable. Harga jual obligasi ditentukan oleh penawaran. Yang pertama, penawaran dan permintaan pembeli dan penjual. Yang kedua, ada resiko relatif. Yang ketiga, ada kondisi pasar. Keempat itu ada kondisi ekonomi. Yang pertama, penawaran dan permintaan pembeli dan penjual itu adalah keseimbangan antara jumlah obligasi yang tersedia dan minat pembeli di pasar akan mempengaruhi harga obligasi. Yang kedua ada resiko relatif. Resiko relatif ini adalah obligasi dengan resiko yang lebih tinggi, misalnya dari penerbitan dan kredit yang lebih rendah. Biasanya dijual dengan harga yang lebih rendah untuk menarik pembeli. Yang ketiga itu ada kondisi pasar, yaitu tingkat suku bunga dan likuiditas pasar juga mempengaruhi harga dari obligasinya. Jika suku bunga naik, maka obligasinya bisa turun atau sebaliknya. Yang keempat itu ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi adalah stabilitas ekonomi, inflasi, dan prospek pertumbuhan mempengaruhi sentimen pasar dan nilai obligasi. Next. Selanjutnya di sini ada suku bunga. Suku bunga dalam valuation of bonds payable adalah tingkat diskonto yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas atau arus kas obligasi atau bunga dan pokok. Ada dua jenis suku bunga yang relevan. Yang pertama itu tingkat yang ditetapkan kupon atau nominal. Kupon atau nominal tingkat yang tertulis dalam ketentuan perjanjian obligasi seperti penerbitan obligasi menetapkan tingkat ini. Kedua, dinyatakan sebagai persentase dari nilai nominal obligasi atau par. Yang kedua itu ada suku bunga pasar atau imbalan hasil efektif sama dengan suku bunga yang memberikan pengembalian yang dapat diterima sesuai dengan risiko penerbitan, seperti tingkat bunga yang sebenarnya diterima oleh pemegang obligasi. Jenisnya itu ada dua. Yang pertama itu suku bunga kupon atau coupon rate, terus ada suku bunga pasar atau market rate. Suku bunga ini bisa mempengaruhi daya tarik dan harga jual obligasi. Tingkat bunga pasar menentukan apakah investor bersedia membayar lebih, kurang, atau sama dengan nilai nominal obligasinya. Next. Di sini cara menghitung jumlah bunga yang sebenarnya dibayarkan ke pemegang obligasi setiap periode itu caranya tingkat bunga yang ditetapkan dikali dengan nilai nominal obligasi. Selanjutnya itu cara menghitung jumlah bunga yang sebenarnya dicatat sebagai beban bunga oleh penerbit obligasi itu caranya suku bunga pasar dikali dengan nilai tercatat obligasi. Next. Di sini ada asumsi state rate of 8%. Di market interest itu ada 6%,
dia termasuk premium di bond sold at. Terus 8% itu market interest-nya dia termasuk par value, terus di 10% market interest-nya itu dia termasuk diskon. Next. Selanjutnya di sini ada bonds issue at par. Jika tarif yang digunakan oleh komunitas investasi atau pembeli sama dengan yang disebutkan tingkat bunga. Obligasi tersebut dijual dengan harga par. Artinya nilai par sama dengan nilai sekarang. Obligasi tersebut dihitung oleh pembeli dan harga pembeli saat ini. Kesimpulannya itu bonds issue at par itu adalah obligasi yang diterbitkan pada nilai par yang dijual dengan harga yang sama seperti nilai nominalnya. Hal ini terjadi ketika tingkat kupon atau bunga obligasi sama dengan tingkat bunga pasar. Investor akan mendapatkan pembayaran bunga secara berkala dan pengembalian nilai nominal saat jatuh tempo. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, contoh bond issue at par, penerbitan obligasi pada nilai nominal. Jadi nilai nominal itu adalah nilai pokok yang diperoleh si pemegang obligasi saat jatuh tempo. Jadi penerbitan obligasi pada nilai nominal itu obligasi yang dijual dengan harga yang sama dengan nilai nominalnya. Untuk contoh di sini, perusahaan Santos SA menerbitkan obligasi senilai $100.000 pada tanggal 1 Januari 2019 yang akan jatuh tempo dalam 5 tahun dengan bunga 9% dan akan dibayarkan setiap tahun pada tanggal 1 Januari. Pada saat diterbitkan, harga pasar obligasi tersebut adalah 9%. Jadi, untuk mencari bunga setiap tahunnya, setiap tanggal 1 Januari yang akan dibayarnya itu adalah 9% dari harga diterbitkannya obligasi. 9% dikali 100.000, yaitu $9.000. Jadi, pada tanggal 1 Januari, Santos SA ini membayar bunga sebesar $9.000 selama 5 tahun. Next. Selanjutnya, ini contoh dari arus kas pokok dan bunga aktual yang akan didiskontokan atau didiskon pada tingkat 9% selama 5 periode tadi. Jadi, nilai present value computation of bond selling at par, present value of the principal, maksudnya nilai sekarang dari harga pokoknya itu, yaitu sebesar diterbitkannya obligasi tadi $100.000 dikali dengan 0,64993 pada tabel 14.2, yaitu sebesar 64.999.3. Untuk nilai saat ini dari pembayaran bunga, tadi kan bunganya udah kita cari tuh, dapat $9.000 dikalikan dengan 3,88965. Hasilnya $35.007. Lalu kita jumlahkan, hasilnya $100.000 present value
selling price at the bonds, yaitu nilai saat ini, nilai obligasi yang akan dijual. Next. Berikutnya adalah contoh entry jurnal. Jadi dengan membayar 100.000 dolar per nilai par atau nilai nominal pada tanggal penerbitan, investor memperoleh tingkat efektif atau hasil sebesar 9% selama jangka waktu obligasi 5 tahun. Jadi bagaimana Santos membuat jurnal entry-nya? Santos dapat membuat jurnal entry yang pertama pada saat penerbitan obligasi, yaitu pada tanggal 1 Januari 2019. Sebesar uang tunainya atau cash 100.000 di debit, pada hutang obligasi atau bonds payable sebesar 100.000 di kredit. Lalu penulisan jurnal untuk beban bunga yang masih harus dibayarkan oleh Santos S.A. pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar bunganya yang tadi sudah kita cari 100.000 dikali 9% atau dikali 0,09 senilai 9.000 dolar. Jurnalnya interest expense pada interest payable sebesar 9.000 dolar. Yang ketiga, jurnal untuk hutang bunga, yaitu interest payable atau utang bunga pada cash, karena uang tunainya keluar untuk membayar utang bunga, jadi cash-nya dikredit sebesar 9.000. Next. Next. Lalu berikut adalah penerbitan obligasi pada diskon dan premium. Jadi bedanya yaitu perbedaan antara face value dengan present value. Jadi kalau face value itu kan nilai nominal, yaitu nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Kalau present value itu adalah jumlah uang yang akan dibutuhkan saat ini, untuk diinvestasikan demi mendapatkan keuntungan tertentu di masa depan. Penerbitan obligasi dibagi menjadi dua, obligasi pada diskon dan juga obligasi pada premium. Perbedaannya yaitu pada harga pasarnya yang relatif terhadap nilai nominalnya. Untuk obligasi diskon, yaitu obligasi yang diterbitkan dengan harga di bawah nilai nominalnya. Kalau obligasi premium, obligasi yang diterbitkan dengan harga di atas nilai nominalnya. Jadi perbedaan antara obligasi yang diterbitkan dengan diskon dan obligasi yang diterbitkan dengan premium dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran serta tingkat bunga yang dihasilkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai obligasi yang diterbitkan dengan diskon dan premium. Obligasi yang diterbitkan dengan diskon dapat lebih beresiko, tetapi potensi keuntungannya lebih tinggi karena harganya yang lebih rendah. Tapi jika obligasi yang diterbitkan dengan premium dapat memberikan hasil yang lebih tinggi dengan resiko yang lebih rendah, akan tetapi dapat menjadi masalah jika dapat dipanggil. Next.
Berikut adalah contoh penerbitan obligasi dengan diskon. Ilustrasinya, contohnya, diasumsikan bahwa Santos menerbitkan obligasi sebesar $100.000 yang jatuh tempo dalam 5 tahun dengan bunga 9% dibayarkan setiap tahun pada akhir tahun. Pada saat diterbitkan, pasar tingkat bunga obligasi tersebut adalah 11%. Jadi, prinsipal atau harga obligasi yang diterbitkannya itu kan $100.000. Lalu bunganya 9% per tahun. Jadi kita cari dulu bunganya, yaitu $100.000 dikali dengan bunga 9%. Didapat $9.000 untuk bunganya saja yang akan dibayarkan setiap tahunnya selama 5 tahun. Next. Ini contoh arus kas aktual pokok dan bunga didiskontokan pada tingkat 11% dalam 5 periode seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi di bawah ini. Perhitungan pada nilai sekarang penjualan obligasi dengan diskon. Present value atau nilai saat ini sebesar 59.345 didapat dari harga penerbitan obligasi $100.000 dikalikan dengan 0,59345. Untuk nilai saat ini pada bunganya, kita kalikan saja bunga yang udah kita dapat tadi, $9.000 dengan 3,69590. Didapatkan 33.263 untuk bunganya. Lalu kita jumlahkan dan didapat present value selling price of the bond, nilai saat ini, nilai harga jual obligasi saat ini sebesar $92.608. Next. Ini adalah metode bunga efektif. Jadi metode bunga efektif ini adalah metode perhitungan bunga yang didasarkan pada jumlah pokok pinjaman dan bunga yang telah dibayar sebelumnya. Metode ini juga disebut sebagai metode bunga yang dihitung berdasarkan saldo yang berkurang ke depan. Untuk metode ini, cara perhitungannya itu berdasarkan jumlah pokok pinjaman dan bunga yang telah dibayar sebelumnya. Karakteristiknya adalah semakin sedikit pokok pinjaman, maka semakin sedikit juga bunga yang harus dibayar. Keunggulan dari metode ini, nominal bunganya itu dianggap paling akurat sesuai kondisi nominal saat bunga ditetapkan. Metode yang lebih disukai untuk mengamortisasi atau membebankan diskon secara bertahap suatu obligasi adalah metode bunga efektif ini. Dalam metode ini, jumlah beban bunga pada suatu periode akuntansi dikorelasikan dengan nilai buku obligasi pada awal periode akuntansi. Akibatnya, seiring dengan meningkatnya nilai bunga obligasi, jumlah beban bunga pun meningkat. Maksudnya, akibatnya seiring dengan meningkatnya nilai buku obligasi, jumlah beban bunga pun meningkat. Ketika obligasi yang didiskontokan dijual, jumlah diskonto obligasi tersebut harus diamortisasi ke beban bunga selama umur obligasi.
Bila menggunakan metode bunga efektif ini, jumlah debit diskonto hutang obligasi dipindahkan ke rekening bunga. Oleh karena itu, amortisasi menyebabkan beban bunga pada setiap periode akuntansi lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah bunga yang dibayarkan pada setiap tahun umur obligasi. Berikut adalah formula metode bunga efektif. Yang pertama, carrying value of bond at beginning of period dikalikan dengan effective interest rate, lalu akan dikurangi dengan perkalian antara face amount of bond dikalikan dengan state interest rate, didapatkan amortisasi amount atau hasil amortisasinya. Next. Berikut contoh untuk penerbitan obligasi pada diskon. Jadi, amortisasi diskon berdasarkan metode bunga efektif diasumsikan Evermaster AG menerbitkan obligasi berjangka sebesar 100.000 euro dengan bunga 8% pada tanggal 1 Januari 2015 yang akan jatuh tempo pada 1 Januari 2020 dengan bunga terutang setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Investor memerlukan tingkat bunga efektif 10%, maka membayar 92.278 euro. Untuk itu, untuk 100.000 euro obligasi, menciptakan diskonnya sebesar 7.722 euro. Evermaster menghitung 70.722 diskon seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi. Jadi bagaimana kita membuat jurnalnya. Next. Masih yang tadi, jurnalnya belum. Berikut adalah penerbitan obligasi pada diskon. Perhitungannya, jadi maturity value of bonds payable, nilai pada hutang obligasi tadi sebesar 100.000 euro. Nah, untuk present value atau nilai saat ini, nilai sekarang dari 100.000 euro yang jatuh tempo dalam 5 tahun pada 10%. Dan bunganya yang akan dibayarkan setengah tahun atau semi-annual. Jadi pada tanggal 1 Januari dan pada tanggal 1 Juli sebesar 61.391 didapat dari 100.000 dikali dengan 0,61391. Nah, untuk nilai saat ini, nilai sekarang bunga sebesar 4.000 euro dibayarkan setengah tahun selama 5 tahun sebesar 10% per tahun. Didapat 4.000 dikali 7,72173 senilai 30.887 dijumlahkan dapat proceed from sales of bond yang akan menjadi pengurangnya yaitu 92.278. Kita kurangi 100.000 dikurang 92.278 didapatkan diskon utang obligasinya itu 7.722 euro. Next.
Ini contoh untuk penerbitan obligasi pada premium, yaitu investor bersedia menerimanya tingkat bunga efektif sebesar 6%. Dalam hal ini, mereka akan membayar 108.530 euro atau premi sebesar 8.530 euro. Perhitungan premi utang obligasinya yaitu tadi nilai obligasi yang diterbitkannya kan sebesar 100.000 euro. Kita cari dulu nilai saat ini 100.000 euro yang akan jatuh tempo dalam 5 tahun dengan bunga sebesar 6%, yang akan dibayarkan setiap setengah tahun atau semi-annual sebesar 74.409. Lalu untuk bunganya 4.000 dikali 8,53020 hasilnya 34.121. Kita jumlahkan, didapatkan proceed from sales of bond sebesar 108.530 yang akan jadi pengurangnya. Didapatkan premium of bonds payable sebesar 8.530 euro. Next. Berikut adalah jadwal atau amortisasi premium obligasi. Jadi jadwal amortisasi premium obligasi itu adalah tabel yang berisi informasi tentang amortisasi premi, pembayaran bunga, dan beban bunga dari suatu obligasi dalam setiap periode. Obligasi dengan premium atau at premium bond adalah obligasi yang memiliki harga pasar lebih tinggi dari nilai nominalnya. Amortisasi premium akan diakui sebagai penambah pendapatan bunga dalam laporan operasional. Jadi dari yang soal yang sebelumnya, pertama, cash paid atau uang tunai yang harus dibayar sebesar 4.000 yang akan dibayar pada tanggal 1 Juli 2019. 4.000 ini didapat dari 100.000 harga obligasi yang diterbitkan dikalikan dengan bunganya 8%, lalu dikali dengan 6/12. Kenapa 6/12? Karena di sini semi-annual yang akan dibayarkan 2 kali dalam setahun. Didapat 4.000. Jadi lalu untuk bunganya, beban bunga interest expense sebesar 3.256 didapat dari 108.530 dikali 6% dikali 6/12. Untuk premium amortisasi didapat dari cash paid dikurang dengan interest expense. Jadi pada baris kedua didapatkan premium amortisasinya 744 euro. Untuk mendapatkan nilai carrying amount of bond-nya dari 108.530 dikurangi dengan nilai amortisasi premium yang tadi sudah kita dapat sebesar 744. Didapat 107.786. Dan akan dilanjutkan sampai tanggal 1 Januari 2024. Dijumlahkan cash paid-nya itu 40.000 euro dan beban bunganya selama 5 tahun itu 31.470 euro. Untuk nilai amortisasi premiumnya sebesar 8.530 euro.
Next. Lalu untuk long term notes payable atau utang wesel jangka panjang. Utang wesel jangka panjang adalah jenis utang yang memiliki jangka waktu pembayaran lebih dari 1 tahun. Jadi kalau kurang dari 1 tahun itu short term atau short term notes payable. Nah, utang ini biasanya digunakan untuk membiayai proyek jangka panjang seperti pembangunan gedung baru atau akuisisi aset tetap. Beberapa karakteristik dari long-term notes payable. Yang pertama, diwajibkan disertai jaminan berupa properti atau aset tetap lain seperti mesin produksi. Dalam laporan posisi keuangan, long-term notes payable ini akan dilaporkan dalam kewajiban jangka panjang. Nah, ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu utang wesel berbunga atau interest bearing notes dan utang wesel tidak berbunga atau zero interest bearing notes. Nah, long term notes payable ini biasanya ditarik antara 60 sampai 90 hari setelah diterbitkan. Utang jangka panjang lainnya selain long term notes payable ini seperti obligasi, hipotek, pinjaman bank, obligasi atau surat utang. Jadi akuntansi untuk wesel dan obligasi ini mirip seperti obligasi. Wesel dinilai berdasarkan nilai sekarang dari bunga masa depan dan arus kas pokoknya. Perusahaan mengamortisasi diskon atau premi apapun selama umur wesel sama seperti yang akan dilakukan diskon atau premi obligasi. Perusahaan juga menghitung nilai sekarang dari surat utang berbunga, mencatat penerbitannya, dan mengamortisasi setiap diskonto atau premi dan akrual bunga dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan pada obligasi. Next. Lalu untuk zero interest bearing notes, yaitu hutang wesel tidak berbunga, adalah hutang wesel jangka panjang yang tidak dilampiri kupon pembayaran tertentu. Artinya, penerima pinjaman tidak perlu mengembalikan dana secara periodik dalam jumlah tertentu. Hutang wesel tidak berbunga ini juga dikenal sebagai zero coupon bonds. Jadi, jika suatu perusahaan menerbitkan surat utang tanpa bunga, semata-mata untuk tunai, ini mengukur nilai sekarang wesel dengan uang tunai yang diterima. Kepentingan implicit rate adalah rate yang menyamakan uang tunai yang diterima dengan jumlah yang harus dibayarkan dalam masa depan. Perusahaan penerbit mencatat selisih antara jumlah nominal dan nilai sekarang atau uang tunai diterima sebagai diskon dan diamortisasi sebesar menjadi bunga biaya selama umur wesel. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada contoh soal dari zero interest bearing notes. Contohnya itu ada asumsi atau cost perusahaan menerbitkan surat utang 3 tahun senilai $10.000 tanpa bunga kepada perusahaan Yeremia. Tingkat implisit yang menyamakan total kas yang harus dibayar 10.000 pada saat jatuh tempo dengan nilai sekarang arus kas masa depan itu $7.721,8. Hasil tunai pada tanggal penerbitan adalah 9%. Nilai sekarang dari $1 untuk 3 periode pada 9% adalah 0,77
$218. Untuk pencatatan surat tersebut, itu cash pada debit sebesar 7.721,8, itu hasil dari dikali dengan 10.000, dan di kreditnya ada not payable sebesar 7.721,8. Next. Selanjutnya ada contoh interest-bearing note schedule, discount amortization, effective interest method sebesar 0%, dan not discount sebesar 9%. Ini ada sharing amount of notes pada date issue sebesar 7.701,8. Di sini ada interest expense-nya sebesar 694,96. Itu hasil dari 7.721,8 dikali dengan distribusinya yaitu 9%. Lalu yang di bagian diskon itu hasilnya dari 694,96 dikurangi dengan 0 yaitu cash price-nya, sehingga tetap yaitu 694,96. Dan yang terakhir itu ada carrying amount-nya sebesar 8.416,76, itu hasil dari pertambahan 7.721,8 ditambah dengan 694,96. Selanjutnya ada pencatatan beban bunga pada akhir tahun pertama dengan menggunakan metode bunga efektif, yaitu interest expense sebesar 694,96, itu hasil dari 7.721,8, dan not payable itu dikredit sebesar 694,96. Selanjutnya ada interest bearing notes. Sebelum ke contoh, interest bearing notes itu adalah jenis surat utang atau promissory note, di mana debitur diwajibkan membayar bunga secara eksplisit kepada direktur sesuai tingkat bunga atau interest rate yang disepakati. Notes ini pun mencakup dua komponen utama, yaitu ada nilai pokok atau prinsipal dan nilai bunga, yaitu interest, yang akan dilunasi pada jadwal tertentu. Selanjutnya kita ke contoh soal. Mary si Om menerbitkan wesel tunas senilai 10.000 euro berjangka waktu 3 tahun dengan bunga 10% kepada Morgan Group. Suku bunga pasar untuk wesel dengan risiko serupa adalah 12%. Untuk kasus ini, karena suku bunga efektif 12% lebih besar dari suku bunga yang ditetapkan, yaitu 10%, nilai sekarang dari wesel tersebut lebih kecil dari nilai nominal. Artinya wesel tersebut dipertukarkan dengan harga diskon. Mary CEO mencatat penerbitan wesel sebagai berikut. Di sini ada schedule of note, discount amortization, dengan effective interest method sebesar 0%, dan not discount-nya sebesar 12%. Date of issue-nya ada sebesar 9.520 di carrying amount of note. Untuk tahun pertama pada cash paid itu ada 1.000 yang berasal dari 10.000 dikali dengan 10%.
The interest expense pada tahun pertama itu 1.142 sebesar 1.142 euro yang berasal dari 9.520 dikali dengan 12%. Lalu ada diskon amortisasi pada tahun pertama itu sebesar 142. Itu asalnya dari 1.142 dikurangi dengan 100. Lalu yang terakhir ada carrying amount of note. Itu hasil dari 142 ditambah dengan 9.520. Begitupun untuk tahun-tahun berikutnya. Sehingga menghasilkan cash paid sebesar 3.000, interest expense sebesar 3.480, diskon amortisasi sebesar 480, sharing amount itu sebesar 10.000. Dan untuk pencatatannya itu ada cash di debit dan notes payable di kredit sebesar 9.520. Not Selanjutnya ada special not payable situation, not issue for property, goods, or service. Saat menukar instrumen utang dengan properti barang atau jasa dalam transaksi yang dinegosiasikan, tingkat bunga yang ditetapkan dianggap wajar kecuali yang pertama, tidak disebutkan tingkat bunganya. Yang kedua, tingkat bunga yang ditetapkan tidak wajar atau nilai nominalnya berbeda secara material dari harga bunga atau untuk item yang sama atau serupa atau dari nilai wajar instrumen utang saat ini. Nah, jenis transaksi ini tuh sering terjadi ketika perusahaan tidak memiliki cukup uang tunai untuk membeli aset. Terus yang kedua ada pembelian melibatkan pertukaran yang tidak biasa, seperti barang atau jasa dari vendor eksklusif. Terus yang ketiga itu tingkat bunga yang dikenakan pada note tidak selalu sesuai dengan tingkat bunga pasar. Lalu perbedaannya dari note payable biasa itu yang pertama tidak selalu ada bunga eksplisit. Yang kedua diskon besar kemungkinan yaitu perbedaan antara nilai nominal note dan nilai barang atau jasa yang diterima seringkali signifikan sehingga menciptakan diskon yang besar. Yang terakhir itu subjektivitas penilaiannya. Ketika nilai barang atau jasa tidak jelas, diperlukan estimasi yang lebih kompleks untuk menentukan nilai wajar notes. Next. Selanjutnya ada special notes payable situation, choice of interest rate. Jika perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar properti, barang, jasa, atau hak lainnya. Dan jika surat utang tersebut tidak mempunyai pasar yang siap, perusahaan harus memperkirakan tingkat bunga yang berlaku. Pilihan tarif dipengaruhi oleh yang pertama, tarif yang berlaku untuk instrumen serupa. Yang kedua, faktor-faktor seperti perjanjian pembatasan, agunan, jadwal pembayaran, dan suku bunga utama yang ada. Situasi yang sering terjadi itu saat startup interest revenue itu lebih kecil dari market interest rate, di mana notes payable akan diterbitkan dengan diskon, yang artinya nilai nominal utang lebih besar daripada nilai kini pembayaran. Lalu startup ataupun
status interest rate itu lebih besar dari market interest rate, di mana notes payable akan diterbitkan dengan premium, yang artinya nominal utang lebih kecil daripada nilai pembayaran kini. Nah, dampaknya pada laporan keuangan di neraca itu, diskon atau premi yang disajikan sebagai akun kontra atau tambahan terhadap saldo notes payable. Untuk laporan laba rugi, itu amortisasi diskon, diskon meningkatkan beban bunga setiap periode. Dan untuk cash flow, harus kas keluar sesuai dengan pembayaran bunga dan pokok, tapi tidak mencerminkan diskon ataupun premi secara langsung. Next. Selanjutnya ada contoh soal dari choice of interest rate. Pada tanggal 31 Desember 2011, perusahaan Wunderlich menerbitkan surat promes kepada Brown Interiors Company untuk layanan arsitektur. Surat promes tersebut memiliki nilai nominal sebesar $550.000, jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2016, dan dikenakan tingkat bunga tetap sebesar 2% yang dibayarkan pada akhir tiap tahun. Wunderlich tidak dapat dengan mudah menentukan nilai wajar dari layanan arsitektur tersebut. Dan surat promes tersebut juga tidak mudah dipasarkan. Berdasarkan peringkat kredit Wunderlich, tidak adanya agunan, tingkat bunga utama pada tanggal tersebut, dan bunga yang berlaku pada utang Wunderlich lainnya yang belum lunas, perusahaan tersebut membebankan tingkat bunga sebesar 8%, sebagaimana mestinya dalam keadaan ini. Next. Hmm. Selanjutnya ada contoh dari penjurnalannya. Pertama ada face value of the note sebesar 550.000. Lalu ada present value of face value-nya due in 5 years at 8% interest payable annually. Itu dari 550.000 dikali dengan 0,68058 dengan hasil 374,319. Lalu present value of 11.000 interest payable annually for 5 years at 8%, itu 11.000 dikali dengan 3,99271 yang menghasilkan 43.920. Lalu present value of the note-nya itu 400.018,239 itu hasil dari penjumlahan 319 ditambah dengan 43.920 yang kemudian menjadi pengurang dengan 550.000 dengan hasil diskon on notes payable sebesar 131.761. Untuk pencatatan penerbitan nota sebagai pembayaran atas jasa arsitektur, itu building and construction didebit sebesar 418.239 dan dikredit notes payable itu sebesar 400.018,239. Next. Selanjutnya ada jadwal amortisasi selama 5 tahun. Schedule of note diskon amortisasi, effective interest method,
sebesar 2%, dan note diskon sebesar 8%. Di sini ada carrying amount pada tahun pertama sebesar 400.018,239. Lalu ada cash paid sebesar 2% pada tahun 2020. Itu berasal dari 550.000 dikali dengan 2%. Lalu di interest expense sebesar 8% pada tahun 2020 itu 33.459 yang berasal dari 400.018,239 dikali dengan 8%. Lalu diskon amortisasi pada tahun 2020 itu berasal dari 33.459 dikurangi dengan 11.000. Lalu yang carrying amount of note sebesar 440.698 itu berasal dari penambahan 418.239 ditambah dengan 22.459. Lalu perhitungan tersebut dilakukan selama 5 tahun yang menghasilkan cash paid 55.000, interest expense 186.761, lalu diskon amortisasi sebesar 131.761. Lalu untuk pencatatan pembayaran bunga tahun pertama dan amortisasi serta diskonnya itu dicatat pada debit interest expense sebesar 33.459. Di kreditnya ada notes payable sebesar 22.459 dan cashnya di kredit sebesar 11.000. Next. Selanjutnya ada mortgage notes payable, yaitu surat perjanjian yang dijamin oleh suatu dokumen yang disebut hipotek yang menjaminkan kepemilikan atas suatu properti sebagai agunan penjamin. Itu bentuk paling umum dari wesel bayar jangka panjang, dibayar penuh saat jatuh tempo atau secara mencicil, hipotek dengan suku bunga tetap, dan hipotek dengan suku bunga variabel. Next. Selanjutnya ada extinguishment of non-current liabilities, yaitu pelunasan dengan uang tunai sebelum jatuh tempo. Yaitu ada harga perolehan kembali lebih besar dari jumlah tercatat bersih sama dengan kerugian. Lalu jumlah tercatat bersih lebih besar dari harga perolehan kembali sama dengan keuntungan. Dan pada saat perolehan kembali, premium atau diskonto yang belum diamortisasi harus diamortisasi, sehingga harga tanggal perolehan kembali. Nah, jenis-jenis ini tuh ada regular settlement, penyelesaian regular, terus ada penyelesaian reguler, yaitu kewajiban dilunasi sesuai jadwal pembayaran yang telah disepakati. Contohnya itu seperti pelunasan hipotek atau pinjaman bank pada akhir jangka waktu. Lalu ada penyelesaian dini, yaitu kewajiban dihentikan sebelum jatuh tempo melalui pembayaran penuh, pembelian kembali atau negosiasi ulang. Contohnya itu obligasi yang ditebus sebelum jatuh tempo menggunakan call option. Lalu ada debit restructuring, yaitu penghapusan sebagian atau seluruh utang dalam kasus restrukturisasi. Biasanya terjadi dalam kondisi keuangan sulit.
Contohnya itu kreditor setuju menerima aset atau ekuitas perusahaan sebagai ganti pelunasan utang. Lalu next. Selanjutnya ada contoh dari schedule of bond diskon amortisasi. Contohnya obligasi Evermaster yang diterbitkan dengan diskon pada tanggal 1 Januari 2019. Obligasi ini jatuh tempo dalam 5 tahun. Obligasi tersebut memiliki nilai nominal 100.000 euro dengan tiket kupon 8% yang dibayarkan setengah tahunan. Lalu di sini ada contoh schedule-nya, di mana dia membayarnya setiap 6 bulan sekali, setengah tahun sekali. Pada tahun pertama, pada tahun 2019, ada carrying amount sebesar 92.278. Lalu ada pada tahun 2019, di bulan Juli, itu ada cash paid sebesar 4.000, di mana itu hasil dari 100.000 dikali 8% dikali dengan 6/12. Lalu ada interest expense sebesar 4.614. Itu hasil dari 92.278 dikali dengan 10%. Lalu dikali dengan 6/12. Lalu selanjutnya ada diskon amortisasi sebesar 614. Itu hasil dari 4.614 dikurangi dengan 4.000. Lalu ada carry amount of bonds, itu hasil dari 92.278 ditambah dengan 614. Perhitungan tersebut dihitung hingga tahun 2024 dengan total cash paid sebesar 40.000, total interest expense sebesar 47.722, diskon amortisasi sebesar 7.722, dan carrying amount bonds-nya 100.000. Next. Selanjutnya ada extinguishment of debt. Contohnya 2 tahun setelah tanggal penerbitan pada tanggal 1 Januari 2021. Evermaster membatalkan seluruh penerbitan pada harga $1,01 dan membatalkannya, seperti ditunjukkan dalam jadwal amortisasi. Nilai tercatat obligasi pada tanggal 1 Januari 2021 adalah reacquisition price sebesar 101.000 yang berasal dari 100.000 dikali 1,01. Lalu ada carry amount of bond redeem sebesar 94.925 yang menjadi pengurang sehingga menghasilkan loss itu sebesar 6.075, yang kemudian dicatat dengan jurnal bonds payable pada debit sebesar 94.925, loss sebesar 6.075 di debit, dan kredit cash sebesar 101.000. Next. Selanjutnya ada exiting by exchanging asset or securities.
kreditor harus memperhitungkan aset non-tunai atau kepentingan ekuitas yang diterima pada nilai wajarnya. Debitur mengakui keuntungan yang sama dengan kelebihan jumlah tercatat utang atas nilai wajar aset atau ekuitas yang dialihkan. Di sini situasi-situasi umum yang biasanya terjadi itu ada debit for asset swap, yaitu perusahaan menyerahkan aset tetap, tanah, inventaris, atau aset lainnya untuk melunasi kewajiban. Contohnya menyerahkan tanah kepada kreditor untuk menghapus utang. Lalu ada debit for equity swap, yaitu perusahaan menerbitkan saham kepada kreditor sebagai pengganti pelunasan utang. Contohnya mengganti utang dengan memberikan saham preferen atau saham biasa. Next. Ada Selanjutnya contoh. Oke. Selanjutnya extinguishment by exchanging or securities. Contoh soalnya, asumsikan bahwa Hamburg Bank meminjamkan 20 juta euro kepada bond market company. Bond pada gilirannya menginvestasikan uang ini di gedung apartemen hunian. Namun karena tingkat hunian yang rendah, perusahaan tidak dapat memenuhinya. Jadi jurnal itu adalah notes payable to Hamburg Bank sebesar 20 juta euro di posisi debit. Lalu ada loss on disposal of real estate 5 juta di posisi debit dengan perhitungan 21 juta dikurangin 16 juta euro. Terhadap real estate di posisi kredit sebesar 21 juta dan gain of extinguishment of debt 4 juta dengan perhitungan 20 juta dikurangin 16 juta euro. Next. Selanjutnya ada extinguishment with modification of term. Yaitu kreditor dapat menawarkan suatu atau kombinasi modifikasi. Yang pertama itu pengurangan suku bunga yang ditetapkan. Yang kedua, perpanjangan tanggal jatuh tempo jumlah pokok utang. Yang ketiga, pengurangan jumlah pokok utang. Lalu yang keempat itu ada pengurangan atau penagihan bunga yang masih harus dibayar. Next. Selanjutnya, sebagai contoh, asumsikan bahwa pada tanggal 31 Desember 2019, Morgan National Bank menandatangani perjanjian modifikasi utang dengan Resort Development Group yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Bank merestrukturisasi utang pinjaman sebesar 10 juta 500 yen yang diterbitkan pada nilai nominal bunga yang telah dibayarkan pada saat ini dengan yang pertama mengurangi kewajiban pokok dari 10.500.000 menjadi 9 juta yen. Yang kedua, memperpanjang jatuh tempo dari tanggal 31 Desember 2019 menjadi tanggal 31 Desember 2023 dan menurunkan suku bunga dari suku bunga efektif historis sebesar 12% menjadi 8%. Mengingat kesulitan keuangan Resort Development ini berbasis pasar suku bunga pinjaman adalah 15%. Next. Selanjutnya itu IFRS mengharuskan modifikasi tersebut dicatat sebagai pelunasan surat utang
lama dan penerbitan surat utang baru yang diukur pada nilai wajar, yaitu ada present value of restricted cash flow. Jadi present value of 9 juta yen due in 4 years, 15% interest payable annual, PVP itu ada 4,15%, lalu ada 9 juta kali 57 175, menjadi totalnya itu adalah 5 juta 145.760. Lalu ada present value of 720 yen interest payable annual for 4 years at 15%. Itu jumlahnya adalah 2.055.586.000 rupiah. Selanjutnya ada fair value of note, totalnya itu ada 7.201.336.000. Ya. Next. Selanjutnya ada contoh keuntungan dari modifikasi adalah 3.298.664 ya, yang merupakan perbedaan antara nilai tercatat sebelumnya, yaitu ada 10.500.000 dan nilai wajar dari nota yang direstrukturisasi sebagaimana dihitung dalam ilustrasi 14.323, yaitu 7.200.000 ya. Lalu ada notes payable yang old itu di posisi debit sebesar 10.500.000 terhadap gain of extinguishment of debt sebesar 3.268.664.000 dan notes payable new itu sebesar 7.201.336.000 di posisi kredit. Nah, selanjutnya ada schedule of interest and amortization of after debt modification. Pada tanggal 12 pada bulan 12 tanggal 31 2019 carrying value-nya sebesar 7.201.336.000 rupiah. Lalu pada tanggal 31 bulan 12 2020 cashback-nya itu ada sebesar 720.000 ya, dan interest expense sebesar 1.080.200 dan amortization-nya sebesar 360.200 dan carrying value-nya itu sebesar 7.561.536. Selanjutnya pada tanggal 31 di 2021 cashback-nya sebesar 720.000 rupiah dan interest expense sebesar 1.134.230 dan amortization-nya 414.230 dan carrying value-nya sebesar 7.975.767. Selanjutnya pada tanggal 31 bulan 12 2022 cashback-nya sebesar 720 dan interest expense-nya 1.196.365, amortization-nya sebesar 476.365 dan carrying value-nya sebesar 8.452.132.000 yen. Dan pada tanggal 31
bulan 12 2023 SPT sebesar 720.000, interest expense-nya sebesar 1.267.820 ya. Dan amortisasinya sebesar 547.868 dan carrying value-nya sebesar 9 juta yen. Selanjutnya ada fair value of share. Perusahaan memiliki opsi untuk mencatat nilai wajar dalam akun mereka untuk sebagian besar aset dan liabilitas keuangan termasuk obligasi dan wesel bayar. IASB percaya bahwa pengukuran nilai wajar untuk instrumen keuangan termasuk kewajiban keuangan memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat dipahami daripada biaya amortisasi. Fair value measurement kewajiban non-lancar dicatat pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Next. Selanjutnya ada contoh soal Edmonds SE telah menerbitkan obligasi 6% senilai 500.000 euro pada nilai nominal pada tanggal 1 Mei 2019. Edmonds memiliki opsi nilai wajar untuk obligasi ini pada tanggal 31 Desember 2019. Nilai obligasi sekarang adalah 480.000 euro. Dan jurnalnya itu bonds payable sebesar 20.000 di posisi debit terhadap unrealized holding gain or loss income sebesar 20.000 di posisi kredit. Next. Selanjutnya ada off balance sheet financing. Off balance sheet adalah upaya meminjam uang sedemikian rupa untuk mencegah pencatatan kewajiban. Perbedaannya itu yang pertama anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi. Yang kedua entitas tujuan khusus atau SPE. Yang ketiga ada sewa operasional. Selanjutnya ada presentation and analysis. Penyajian kewajiban tidak lancar, pengungkapan catatan umumnya menunjukkan kewajiban. Tanggal jatuh tempo, suku bunga, ketentuan panggilan, hak konversi, pembatasan yang dikenakan oleh kreditor, dan aset yang ditunjukkan atau dijaminkan sebagai jaminan, nilai wajar utang harus diungkapkan. Harus mengungkapkan pembayaran pada masa depan untuk persyaratan dana pelunasan dan jumlah jatuh tempo utang jangka panjang selama 5 tahun mendatang. Next. Selanjutnya ada presentation and analysis. Analysis of non-current liabilities. Dua rasio yang menerbitkan informasi tentang kemampuan membayar utang dan solvabilitas jangka panjang adalah rumusnya itu yang pertama ada debt to total asset sama dengan total debt dibagi total asset. Lalu ada analysis of long term debt, time interest earned sama dengan income before income tax and interest expense dibagi dengan interest expense. Next. Selanjutnya contoh soal Novartis memiliki total kewajiban sebesar 54.434 dolar juta dolar, total aset sebesar 131.556 juta dolar,
beban bunga sebesar 655 juta dolar, pajak penghasilan sebesar 1.106 juta dolar, dan laba bersih sebesar 17.794 juta dolar. Kami menghitung rasio utang terhadap aset dan bunga yang diperoleh Novartis seperti yang ditunjukkan. Debt to total aset sama dengan 27.862 dibagi dengan 78.299, hasilnya 35,6%, dan times interest earned 8.233 dolar ditambah 1.336 dolar ditambah 290 dibagi dengan 290 dolar sama dengan 34 times. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.